Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Andra Maharani dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang renang. Yang pertama, sejarah singkat renang. Sejarah singkat renang ini dikutip dari BBC. Olahraga renang diperkenalkan pertama oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Matthew juga menjadi orang pertama yang berhasil berenang melintas Teluk Inggris hingga 21 jam. Setelah itu, olahraga renang berkembang pesat dan dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade pada tahun 1896. Pada saat itu, sebagian besar olahraga renang dengan gaya dada atau backstroke. Kemudian Richmond Cavey mengenalkan gaya bebas pada tahun 1902 saat mengikuti sebuah kompetisi. Kemudian pada tahun 1908 Federasi Renang Internasional terbentuk. Federasi tersebut bernama Federation International di Nation atau FINA yang berada di Lausanne, Swiss. Setelah adanya gaya dada dan gaya bebas, gaya kupu-kupu muncul dikembangkan pada tahun 1930-an. Awalnya, gaya kupu-kupu hanya dianggap sebagai variasi gaya dan menjadi sebuah gaya tersendiri pada tahun 1952. Yang kedua, nomor lomba untuk renang Olimpiade. Nomor-nomor renang putra dan putri yang diperlombakan dalam Olimpiade: gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter untuk putri. Untuk putri 150 meter putra, gaya kupu-kupu 10 meter, 200 meter, gaya punggung 100 meter dan 200 meter. Yang ketiga, latihan meluncur dalam proses belajar renang. Cara bernafas dengan benar saat berenang adalah menggunakan mulut, bukan hidung ketika kepala dimasukkan ke dalam air, maka udara dapat dihembuskan melalui mulut. Sedangkan ketika kepala keluar dari air, maka itulah waktu yang tepat untuk mengambil nafas. Berenang itu tidak perlu menahan nafas, tapi diatur. Ambil nafas secukupnya sebelum masuk ke dalam air. Kemudian masuk ke dalam air. Ketika dalam air, buang nafas melalui mulut secara bertahap. Angkat kepala keluar dari permukaan untuk mengambil nafas kembali. Yang keempat, latihan bernafas dalam renang. Latihan bernafas dalam renang adalah latihan meluncur dapat dikembangkan hingga kedua belah kaki mampu menempel ke dinding kolam, dan sikap ini hanya dapat dilakukan kalau yang belajar sebelum lebih dahulu masuk ke bawah permukaan air dalam sikap telungkup hingga kedua kaki memungkinkan untuk menolak. Latihan-latihan bisa dikerjakan secara berulang-ulang hingga tubuh mampu rileks dan terhindar dari rasa tegang yang sering berakibat tubuh memutar. Yang terakhir, jelaskan renang gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu yang benar. Yang pertama, renang gaya dada. Renang gaya dada atau lebih populer dengan sebutan gaya katak merupakan gerakan renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan batang tubuh selalu dalam kondisi tetap. Gerakan kedua belah kaki menendang keluar, sementara itu kedua belah tangan lurus ke depan. Kemudian kedua belah tangan ke samping seperti membelah air. Gerakan badan atau tubuh yang meniru seperti katak yang sedang berenang, sehingga renang gaya dada juga disebut dengan gaya katak. Yang kedua, renang gaya punggung. Yang ketiga, renang gaya punggung. Pada gaya renang ini dilakukan dengan posisi punggung yang menghadap permukaan air, bukan
Bukan sehingga untuk melakukan pernafasan pada gaya punggung cukup mudah karena hidung dan mulut Anda berada di luar permukaan air. Akan tetapi, pada gaya ini, perenang hanya dapat melintas atas dan tentunya tidak dapat melihat ke depan. Saat dalam perlombaan, perenang memperkirakan dinding tepi kolam renang dengan cara menghitung jumlah gerakan yang dilakukan dan start yang dilakukan, yaitu di dalam kolam renang. Dalam renang gaya punggung, gerakan kaki dan lengan sama dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Yang keempat, renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini sering disebut juga dengan gaya lumba-lumba. Cara untuk melakukan gaya kupu-kupu atau lumba-lumba ini adalah dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, lalu secara bersamaan kedua belah lengan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayun ke depan. Sementara itu, kedua kaki digerakkan ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor yang terdapat di ikan atau lumba-lumba. Untuk pernafasan dapat dihirup lewat mulut pada saat kepala berada di luar air dan dihembuskan kuat-kuat dari hidung dan mulut sebelum kepala muncul dari air. Bagi pemula, gaya yang satu ini akan menyulitkan. Yang kelima, renang gaya bebas. Renang gaya bebas ini, renang dengan gaya bebas merupakan gerakan renang yang banyak orang-orang gunakan karena gerakannya simple dan mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan. Cara berenang dengan gaya ini adalah posisi dada menghadap ke dalam permukaan air, sedangkan kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun dengan kuat agar memperoleh kecepatan penuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dihembuskan naik turun ke atas dan ke bawah. Kemudian ketika berenang dengan gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air, dan ketika hendak mengambil nafas dilakukan pada saat salah satu lengan keluar, lalu badan menjadi miring dan kemudian kepala berpaling ke samping. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada materi renang kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.